Kembalinya pasukan Garuda berjuang meraih mimpi ke Piala Dunia telah tersaji di Bahrain National Stadium. Laga berjalan begitu emosional melihat kilas balik sejarah masa lalu yang kelam tatkala kita pernah diajar 10-0 oleh tim tuan rumah. Seperti janji Miss Hilgers yang bertekad untuk balaskan dendam, pasukan Garuda benar-benar tampil ngotot di laga krusial ini. Yap, modal api yang dibawa skuad Garuda usai menahan imbang dua tim langganan Piala Dunia membuat pelatih Bahrain Dragan Talajic mengakui bahwa pertandingan melawan timnas Indonesia ini bukanlah hal yang mudah. Sebelumnya, Dragan Talajic memang menaruh perhatian besar untuk komposisi skuad merah putih yang dihuni oleh pemain dari Eropa. Talajic pun bahkan mengakui bahwa lini belakang timnas Indonesia sangat sulit untuk ditembus berbanding terbalik dengan kondisi timnya yang sudah kebobolan 5 gol dari Jepang. Karena hal ini, Talajic mengatakan bahwa anak asuhnya sangat bekerja keras demi bisa membongkar lini belakang skuad Garuda yang diperkuat oleh Miss Hilgers dan kolega. Ya, memang Dragan Talajic dan anak asuhnya sangat mewaspadai kekuatan skuad Aswang Sintayong yang komposisi pemainnya sulit ditebak. Gimana enggak? Bahrain sebelumnya sama sekali tak bisa menganalisis kedalaman skuad Garuda usai kedatangan dua amunisi baru timnas yakni Miss Hilgers dan Eliano Reinders. Usai laga ini mereka akhirnya paham bahwa ketangguhan Garuda terutama di lini belakang memang menjadi momok yang paling sulit mereka hadapi. Tapi terlepas dari hasil laga, kedua tim telah menampilkan permainan terbaiknya demi menambah poin di papan klasemen. Meski memiliki catatan sejarah yang buruk kala bersua Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2014 pada Februari 2012 silam, kondisi saat itu jauh sekali jika dibandingkan dengan kondisi yang sekarang sudah lebih baik setelah banyak diperkuat oleh para pemain naturalisasi. Sebelum laga ini pun Ketua Umum PSAC Erick Thohir berharap Sintayong dan para pemain Garuda bisa membalaskan dendam dengan raihan positif. Erick juga mengatakan, walaupun Indonesia dipandang sebagai tim anak bawang, tapi mereka harus tahu kalau sekarang standar tim merah putih udah nggak kayak dulu lagi. Merespon permintaan Erick Thohir itu, Sintayong justru ingin anak asuhnya tak memikirkan soal rekor buruk timnas Indonesia melawan Bahrain. Baginya, ketimbang memikirkan balas dendam, Sintayong ingin Rafael Strijk dan kawan-kawan lebih fokus ke diri sendiri. Hal ini bertujuan agar pemain bisa menunjukkan penampilan terbaik di lapangan dan tetap fokus untuk menjalankan rencana yang sudah disiapkan. Apalagi hasil dari laga ini jelas sangat mempengaruhi peluang timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Berkaca dari rekor pertemuan, Bahrain tercatat sudah memenangkan 3 kali pertempuran dari 4 kali pertemuan dengan skuad Garuda. Sementara timnas Indonesia hanya meraup 1 kemenangan saja saat berjumpa Bahrain tepatnya pada Piala Asia 2007. Melihat kenyataan tersebut, Bahrain dapat dikatakan masih unggul ketimbang timnas Indonesia yang dilatih Sintayong. Lalu jika menilik ranking FIFA kedua negara, Bahrain yang kini menduduki peringkat ke-76 juga unggul hampir 50-an tingkat daripada tim merah putih. Meskipun kalah dalam hal rekor pertemuan ataupun ranking FIFA, bukan berarti timnas Indonesia tidak punya peluang. Fakta bahwa tim merah putih mampu mencuri 1 poin saat bertemu Arab Saudi dan Australia menjadi tanda positifnya. Ya, dua hasil imbang melawan dua negara langganan Piala Dunia seperti Arab Saudi dan Australia tentu mengangkat moral pemain timnas Indonesia. Ditambah hasrat dan ambisi besar untuk bisa lolos ke babak berikutnya demi mendekatkan diri menembus Piala Dunia 2026, terbukti memperlihatkan permainan skuad Aswang Sintayong yang tampil begitu solid. Performa impresif yang ditunjukkan JIZ dan kawan-kawan ini jelas membungkam beberapa pihak yang sempat meremehkan kiprah skuad Garuda. Media yang berbasis di Inggris, Sportsmall, sebelumnya memprediksi bahwa timnas Indonesia kalah saat bersua Bahrain dalam laga lanjutan babak ketiga ini. Sportsmall menyoroti kekalahan telak 0-5 Bahrain dari Jepang di laga terakhir babak ketiga, namun fakta Bahrain bisa membawa pulang 3 poin dari markas Australia membuat tuan rumah diunggulkan di laga kali ini. Meski diprediksi kalah, nyatanya timnas Indonesia mampu menyajikan kejutan yang justru membuat publik terpukau dengan ketangguhannya. Berbanding terbalik dengan prediksi media asal Inggris, solidnya penampilan timnas Indonesia kali ini sebelumnya justru telah diprediksi oleh pelatih Jepang Hajime Moriyasu.
Ya, pelatih top itu memprediksi bahwa timnas Indonesia bisa lolos langsung dari putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 bersama skuadnya Samurai Biru. Menyoroti laga yang baru saja berlangsung, Moriyasu mengatakan bahwa skuad Ahsan Sintayong benar-benar menunjukkan kelasnya di ajang ini. Selain Hajime Moriyasu, prediksi positif juga sempat dilontarkan oleh Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC yang menyebut bahwa peluang timnas Indonesia untuk finish di posisi runner-up klasemen grup C kian terbuka lebar. Skuad Garuda bahkan juga disebut sebagai tim kuda hitam karena belum terkalahkan di 2 pertandingan awal lalu. Hasil tersebut tentu sangat membanggakan, apalagi timnas Indonesia merupakan satu-satunya wakil ASEAN di ajang ini. Jika di laga selanjutnya melawan China, JISS dan kawan-kawan bisa meraup poin penuh, tentu saja peluang skuad Garuda untuk pertama kalinya lolos ke ajang kelas dunia makin terbuka lebar. Timnas Indonesia berpotensi melanjutkan perjuangannya ke putaran keempat kualifikasi. Dan jika mengacu dari beberapa ajang sebelumnya, yakni pada kualifikasi Piala Dunia 2018 dan 2022, minimal sebuah tim harus meraup 15 poin untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Saat itu Korea Selatan Ahsan Sintayong meraih hasil 4 kali menang, 3 kali imbang dan 3 kali seri yang membuat Korea Selatan lolos langsung ke Piala Dunia 2018 sebagai runner-up di bawah Iran sebagai juara grup A. Jika menilik situasi persaingan di grup C saat ini, skuad Garuda diharapkan mampu meraih kemenangan di laga-laga selanjutnya untuk memenuhi target poin guna mengunci tempat di posisi ketiga atau keempat papan klasemen. Tapi terlepas dari apapun, buat seluruh elemen timnas Indonesia, just do the best. Kami percaya kalian adalah tim yang bagus, jadi gak usah minder dan lakukan apa yang harus dilakukan. Ingat, jalan menuju Piala Dunia memang sulit, tapi melihat peluang yang ada, gak ada alasan buat mundur ke belakang.